بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-31. Surat Al-Furqan ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Yang artinya, dan demikianlah kami telah menetapkan untuk setiap nabi musuh dari kalangan al-mujrimin. Dan demikianlah kami telah tetapkan musuh untuk setiap nabi dari kalangan orang-orang yang mujrim. Wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah untukmu Allah Subhanahu wa Rabbmu hadiyan wa nasira, sebagai zat yang senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan. Demikian juga cukuplah bagi kita Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa menurunkan pertolongan dan kemenangannya. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini termasuk ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur hati Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Demikian juga para pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari dakwah. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang akan benar-benar memberikan ketenangan di dalam hati bagi setiap muslim yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji kemenangan dari Allah, berita-berita kemenangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertolongan dan bala bantuan dari Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikatnya, manusia dan jinnya. Demikian juga seluruh makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya semua makhluk adalah hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepadanya. Dan demikianlah ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sekaliku di dalam berdakwah dimanapun dan kapanpun, tidak ada satu yang terkecuali. Tidak ada satu orang pun yang dikecualikan dari lika-liku dakwah semacam ini. Artinya, dalam lika-liku dakwah kita akan mendapatkan orang-orang yang membenci, memusuhi dan menentang dakwah. Namun di antara sekian banyak manusia, ada di antara mereka yang memiliki hati bersih, sehingga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang siap membela dan mendukung dakwah. Ini adalah satu hal yang pasti, sunnatullah.
Tidak ada satu orang pun yang terkecuali. Nabi Muhammad SAW pun demikian. Selalu saja Allah Subhanahu wa taala bangkitkan orang-orang yang membela, mendukung Nabi Muhammad. Dan di sisi yang lain pun banyak orang yang menjadi musuh menentang dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengenal paman beliau Abu Talib. Paman beliau Abu Talib, tokoh dan pemuka orang-orang kafir Quraisy. Dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam begitu ditentang oleh masyarakat dan keluarganya sendiri. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Nabi Muhammad berkeliling dari satu kabilah ke kabilah yang lain. Beliau berkeliling dari satu keluarga, rumah, kampung, bahkan di pasar-pasar tempat pertemuan umat manusia. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak lelah untuk menyampaikan dakwah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan berbahagia. Bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi memahami makna dan menjalankan semua konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Orang yang paling celaka yang hidup di zaman itu, paman kandung beliau sallallahu alaihi wasallam, selalu membuntuti dan mengikuti di belakang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Abu Jahal. Sekali Nabi Muhammad mengajak orang untuk masuk ke dalam Islam, maka Abu Jahal mengatakan jangan percaya dia. Orang akan balik bertanya, siapa engkau? Aku adalah pamannya. Aku yang lebih mengerti tentang keadaan keponakanku. Dia berdusta. Dia terkena sihir. Jangan percaya ucapannya. Termakan oleh tuduhan dan fitnah dari pamannya, maka setiap orang yang diajak oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun akhirnya tidak menerima dan menentang. Na'am barakallahu fikum. Sampai pada tingkatan orang-orang kafir Quraisy mulai menyakiti Nabi Muhammad dalam bentuk menzalimi para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab jaminan perlindungan keamanan dari pamannya Abu Talib. Padahal Abu Talib itu sendiri masih dalam keadaan kafir, tetapi hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela dan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara di sisi yang lain keluarga kandung beliau sendiri, paman bibiknya, sepupu dan keponakannya tentang dakwah Nabi Muhammad. Tetapi ternyata ini adalah lika-liku di dalam dakwah. Ada yang menentang dan ada yang membela. Dan hanya di dalam dakwah menyampaikan kebenaran, bahkan dakwah menyampaikan kebatilan, ini adalah satu hal yang pasti. Setiap kebatilan yang diserukan, lalu ada yang menolong dan selalu saja ada yang menentang. Jika seorang da'i ilallah, kita na'am barakallahu fikum melihat kenyataan banyaknya orang yang menentang, yang menolak, memusuhi, maka dia harus tetap merasa yakin bahwa tetap di sana ada orang-orang yang akan dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bela dan penolong dakwah ini. Na'am barakallahu fikum. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu demikian juga. Sakiti oleh kaumnya, dicela dan dicerca. Kemudian datang salah seorang tokoh Quraisy mengatakan, akulah yang memberikan perlindungan Abu Bakar As-Siddiq. Maka tidak ada seorang pun yang berani mengganggu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Na'am barakallahu fikum, hingga pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq sendiri yang melepaskan jaminan keamanan tersebut. Memilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am, ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, inilah lika-liku di dalam dakwah. Ada yang menentang, ada yang membela. Orang-orang yang membela banyak sekali macamnya. Yang dahulunya menentang, membenci, kemudian hatinya dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yang paling depan dalam membela dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnati wal jamaah. Balikkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hati manusia. Inna qulub bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir Rahman
kaqalbin wahidah tuqallibuha kaifa sya' min hadits Abdullah bin Amr bin al-As riwayat Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati anak cucu Adam itu ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala, seperti satu hati yang dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan masyiah kehendaknya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang dulunya membenci menentang dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, hatinya akhirnya menjadi luruh. Dengan tenang dia menerima dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang semula membenci, memusuhi Nabi Muhammad, dibalikkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikrimah ibn Abi Jahal, salah satu komandan pasukan perang kaum musyrikin yang telah membunuh sahabat, sebagian sahabat Nabi. Ikrimah ibn Abi Jahal, orang yang memusuhi dakwah Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar memusuhi, bahkan Ikrimah bin Abi Jahal telah membunuh beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balikkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendukung dan membela dakwah Nabi Muhammad, dakwah salafi. Khalid ibn al-Walid, sang komandan perang yang begitu masyhur dengan strategi dan taktik jitunya dalam berperang. Khalid ibn al-Walid yang memimpin salah satu sayap pasukan musyrikin di perang Uhud, sehingga membuat kaum muslimin ketika itu alang kabut dan kurang ajar. Khalid ibn al-Walid dibalikkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong dan pembela. Bahkan beliaulah yang telah membuka, dan sebab beliau banyak wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Mulai dari Irak, Syam, Persia dan Romawi. Orang-orang yang murtad berhasil dikalahkan. Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Dari awal-awal Islam menjadi utusan dan duta orang-orang musyrikin untuk menghasut Raja Najasyi, mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, dikembalikan ke kota Makkah. Wakil resmi dari orang-orang kafir. Na'am barakallahu fikum. Tetapi hatinya kemudian dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pembela, penolong, bakal satu komandan pasukan perang, berhasil menaklukkan Mesir. Radhiyallahu ta'ala. Fatih Mesir, penakluk kota Mesir, Amr ibn al-As. Abu Sufyan, ayah dari Muawiyah, Abu Sufyan ibn Harb, komandan tertinggi pasukan musyrikin, orang-orang kafir. Bahkan beliau diangkat di masa kekafirannya, angkat sebagai komandan tertinggi dari sekian banyak pasukan gabungan orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir dalam Ahzab. Pemimpin tertinggi dipegang oleh Abu Sufyan ibn Harb radhiyallahu ta'ala. Kemudian hatinya dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu ta'ala anhu, menjadi penolong, komandan perang di dalam Islam. Naam, barakallahu fiikum. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ini adalah salah satu lika-liku di dalam dakwah, dan tetap teruskan berputar ini, berlangsung. Akan senantiasa kita menyaksikan orang-orang yang semula memusuhi dakwah ahli sunnah, yang semula membenci as-salafiyah, namun Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan hidayah, memberikan di dalam hatinya al-qabul, siap untuk menerima kebenaran. Maka dialah yang paling terdepan membela dakwah salafiyah. Nah, barakallahu fikum. Dan di antara warna-warni sekaligus dalam dakwah, barakallahu fikum, kalau Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dengan keberadaan orang-orang yang fajir, orang-orang yang buruk. Nah, barakallahu fikum. Seperti Abu Thalib yang telah kita ceritakan tadi. Allah Subhanahu wa taala tolong agamanya dengan sebab orang kafir. Satu. Dengan sebab. Nah, barakallahu fikum. Ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah, di kampung diberikan tempat, diberikan perlindungan, jaminan keamanan, kenangan, mendapatkan tunjangan dari Raja Najasyi yang ketika itu beragama Nasrani. Dan akhirnya beliau pun masuk ke dalam Islam. Radhiyallahu ta'ala anhu, Raja Najasyi. Naam. Akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, dan demikianlah terus akan berlangsung. Perlu kita sampaikan yang seperti ini, barakallahu fikum, agar kita memahami dakwah secara utuh. Terusnya di sana banyak pihak. Ada yang menentang, ada yang membela, ada yang ingin menghancurkan dari luar, ada yang ingin menghancurkan dari dalam, disengaja ataukah tidak, dari ataupun tidak, dan demikian.
Na'am barakallahu fikum. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita menyampaikan seperti ini karena barakallahu fikum sekedar memberikan faedah sebuah kita. Na'am barakallahu fikum. Ini sebuah kenyataan yang membuat kita betul-betul merasa terhibur, bahagia, senang, semakin bertambah keyakinan dan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelum maghrib, sebelum maghrib ada rombongan datang dari Kudus. Jadi kita minta untuk menyampaikan sebuah materi di Kudus. Ini adalah daurah pertama menurut pengakuan teman-teman kita di sana. Nah, barakallahu fikum, siapa yang datang tadi? Perkiraan anak ikhwan salafi. Ketika dihubungi ini bawa ibu juga, kira juga istrinya. Ketika lihat gini, ternyata ibunya pakai jilbab aja. Ngelobi loh ini. Jauh dari Kudus datang. Nah, barakallahu fikum, ternyata datang masih dalam keadaan seragam. Dinas pendidikan. Itu yang Anda ceritakan tadi. Kepala sekolah, dinas pendidikan resmi, masya Allah. Ya sudah, akhirnya rencana ketik Muhammad tadi nggak jadi. Karena kira kan sendiri tadi waktu Anda telepon sendiri Pak, ya. Ternyata 3 orang yang datang. Karena kira istrinya, ternyata teman kantor. Nah, barakallahu fikum, dakwah salafiyah, barakallahu fikum. Inilah lika-liku dalam dakwah. Akan selalu ada dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang siap mendukung membela dakwah salafiyah. Ternyata dakwah salafiyah di sana justru barakallahu fikum didukung, dibela oleh bapak-bapak kita yang ada di dinas pendidikan. Mulai dari adinasnya, beliau tadi cerita namanya Pak Mustafa, adinasnya mendukung. Tempat kajian di musola, dinas pendidikan, cerita tadi. Nggak tahu kasih CT itu apa? Kasih CT. Artinya kalau beliau cerita tadi ini salah satu posisi strategi dalam dinas pendidikan. CT-nya ngaji, mbak siapa? Barakallahu fikum. Yang bilang tadi apa? Cukur jenggot, musbil. Kalau satu tadi alhamdulillah sudah pakai jenggot, tapi tetap musbil juga. Kira istrinya ternyata teman kantor. Artinya sama-sama di dinas pendidikan. Subhanallah. Kita terhibur. Mereka bercerita, Ustaz, di tempat kami Kudus itu haus Ustaz. Nah, akhirnya yang datang lobby itu ikhwan salafi, gimana? Ternyata yang punya inisiatif bergerak itu justru bapak-bapak kita ini. Karena juga berpikir, subhanallah. Orang-orang yang sudah mendapatkan gelar sarjana setinggi mereka, bekerja sebagai pegawai di dinas pendidikan nasional. Ternyata mereka berpikir, tadi cerita kita bertukar pikiran. Mereka mengatakan kami ini yang di dinas pendidikan dan sudah ngaji ini berencana untuk membangun sebuah pondok pesantren, sistem belajarnya pondok pesantren. Lah ini yang salafi justru pengen bangun SD, SMA seperti mereka. Balik gak seperti ini? Karena juga berpikir seperti itu tadi. Subhanallah. Ini master-masternya pendidikan loh. Dinas pendidikan resmi dikenal. Kami sudah beli membebas anak 4.000 meter, Ustaz. Meter persegi. Dan kami siap untuk pondok pesantren. Masya Allah. Orang awam. Karena apa? Mereka merasa haus. Hati ada sesuatu yang hilang kalau kata Dr. Bia. Ada sesuatu yang hilang dari kehidupan mereka. Nah, berkutat dengan pendidikan seperti itu yang jelas sekali disusupi oleh pemikiran-pemikiran kafir. Mereka juga merasakan bahwa sistem pendidikan seperti ini adalah upaya untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya. Paham mereka. Sebagai dinas resmi loh. Namanya juga ada yang datang tadi. Subhanallah. Kita ingin bangun pondok pesantren dengan sistem pesantren salafi. Nah, ini yang Ustaz Salafi sedang berpikir, berpikir gimana kita membangun SD formal menginduk Diknas, SMP formal menginduk Diknas. Ya, akhi, yang berkecimpung di dalam dinas pendidikan saya sudah bosan dengan sistem seperti itu. Haus dengan ilmu agama.
Nah, barakallahu fikum, haus dengan ilmu agama, subhanallah. Inginnya jadi ternyuh hatinya. Hati anak ternyuh. Cerita mereka, Ustaz kami butuh pendidikan agama. Dia tadi datang cuma ngasih tahu saja, cuma ngasih tahu kami jemput sendiri nanti dari Kudus. Cuma pengen nyampaikan itu datang dari Kudus. Pulang dari kantor. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah. Panggil sama kepala dinasnya. Namanya Pak Justai, panggilan di kantornya Haji. Panggilannya Haji. Dipanggil. Karena musola ini kan musola punya dinas pendidikan. Ji, ceritanya gitu. Ji, apa namanya, ini sebagian masyarakat kok berikan laporan ke saya. Gimana Pak? Tentang pengajian itu loh. Pengajian kita bagus-bagus saja Pak, bagus, lurus Al-Quran dari Sunnah. Tapi katanya kok beda ya? Artinya laporan yang masuk gitu. Bedanya apa Pak? Ji, teman-teman itu pakai gamis. Pakai gamis. Laporan masuk. Ini jawaban orang yang apa namanya, senang dengan dakwah salafiyah. Karena beliau sendiri Pak Haji juga masih muslim. Nah, muslim. Temennya aja tadi minum masih pakai tangan kiri, tapi baru benar-benar bisa menerima dakwah salafiyah. Yang seperti itu yang menjawab dengan bahasa dia, menyesuaikan dengan siapa dia berbicara. Gini, Pak Mustafa, kadinasi ini. Kok dikatakan beda? Karena sana kan kulturnya NU ya, pondok-pondok NU salafiyah. Ini Pak Mustafa, kok jenengan lihat fotonya Hasyim Asy'ari itu Kiai Haji, itu pakai sorban. Ya. Itu bajunya baju apa Pak Mustafa? Gamis itu. Oh iya ya. Itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini bahagia ya. Karena dia sendiri baru kenal dakwah salafiyah. Artinya itulah kemampuan beliau yang bisa dipakai. Tapi justru terima karena sama-sama tak level gitu. Sekarang lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pakai apa itu? Gamis itu, bahkan parung. Oh iya ya. Nah, Habib Syekh itu yang diundang dari Yaman, orang sufi di pondok-pondok ini kalau datang pakai jubah semua. Oh iya ya. Nah, itu wali-wali Songo itu yang banyak di Kudus Demak kan itu. Itu pakai jubah juga, gamis. Mosok pakai jubah sama gamisnya waktu sholat. Kan nggak mungkin loh Pak. Iya bener ya. Berarti sama kan Pak? Iya sama, bener kamu. Jawaban orang awam ya. Jawaban orang awam. Terus aku lagi Ji. Apa Pak? Ji. Jenggot kan Pak? Iya jenggot. Nah, lihat saja fotonya Hasyim Asy'ari itu. Ada jenggotnya Pak. Oh iya ya. Haji Ahmad Dahlan itu jenggotnya warna putih itu. Iya benar juga. Sekarang sama atau enggak? Sama enggak beda. Ya, lanjutkan aja saudara, lanjutkan. Saya minta tolong setelah pertemuan ini kalau ada jian, mbok masyarakat sekitar itu diajak dan kadinasnya. Hanya didukung. Jawaban yang sederhana, terus apa yang harus diterima? Oh, betul juga ya. Hah? Wah, ini jawaban orang awam. Jawaban orang awam, subhanallah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian akhirnya cerita latar belakang dia. Saya dulu itu paling benci dengan dakwah salafiyah. Saya itu menyangka Rafi itu teroris. Sekarang gantian saya yang sakit hati karena dipanggil orang teroris. Karena kan sudah pelihara jenggot. Tadi itu yang salat di masjid kita Baitul Salam. Terus sudah pelihara jenggot bagus. Saya dulu benci sama dakwah salafiyah karena teroris. Sekarang gantian saya sakit hati karena dipanggil teroris terus. Saya dibilang Syekh Puji. Teman-teman saya itu diparapi kan maksudnya gitu. Diparapi Syekh Puji, diparapi teroris, makanya sekali. Tidak semua. Nah, subhanallah. Mereka yang buat itu kepala sekolah, ibu-ibu guru yang dalam dinas pendidikan, kepala seksinya. Itu mereka lah yang buat pamflet, nyebarkan. Subhanallah. Karena memang dakwah di Kudus, barakallahu fikum. Artinya tidak sekuat yang di Solo, yang di Jogja yang sudah berumur sekian lama. Nah, barakallahu fikum. Makanya pertemuan tadi sore sampai maghrib itu banyak sekali hal yang bisa diambil pelajarannya, barakallahu fikum. Di antaranya tadi, setiap dakwah ada yang musuhi, ada yang membela. Bahkan barakallahu fikum, Allah Jalla wa Ala jadikan orang-orang yang jelek, orang-orang yang tajir justru menjadi sebab tolongnya agama ini.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah menyatakan innallaha la yansuru hadzal din birrajulil fajir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong agama ini suatu saat. Terkadang Allah Subhanahu wa taala akan menolong agama ini dengan keberadaan orang yang fajir, orang yang jahat, orang yang buruk. Kalau orang-orang yang buruk dan jahat ini justru barakallahu fikum dakwah salafiyah akan tertolong. Bukan 1, 2 kali, 4 kali kita mendengar jika as-salafiyun barakallahu fikum dimusuhi, dituduh, difitnah. Akhirnya terjadi barakallahu fikum ketegangan. Dan sekali 2 kali saya dengarkan barakallahu fikum cerita nyata seperti ini. Dan yang membela salafiyin ternyata preman-preman di daerah tersebut. Sahih. Yang membela justru preman-preman. Jangan ganggu salafi. Masyarakat lihat, wah, ada preman mundur. Barakallahu fikum. Sering sekali terjadi seperti ini. Subhanallah. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Siapa yang menjadi penunjuk jalannya? Yang ketika itu masih dalam keadaan kafir. Penunjuk jalan masih dalam keadaan kafir, mendapatkan ujrah. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain. Yang intinya barakallahu fikum, Ahlus Sunnati wal Jamaah Salafiyun memang sunnatullah, jumlah mereka sedikit. Jumlah mereka sedikit sekali. Dan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taifah. Taifah itu sekelompok kecil. Tapi keistimewaannya la tazalu taifatu min ummati dhahirina 'alal haqq. Sekelompok kecil ini akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah selama mereka membela kebenaran. Selama mereka berjalan di atas al-haq, di atas kebenaran. Jangankan kita. Di antara sekian banyak nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara mereka yang pengikutnya 1, 2, 3 dan 4. Bahkan ada di antara mereka seorang nabi yang tidak memiliki pengikut walaupun seorang. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam As-Sahih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sekian banyak peristiwa pada hari kiamat nanti, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan wan nabiyyu wa ma'ahu rajulan wan nabiyyu wa ma'ahu rahd wan nabiyyu wa ma'ahu rajulan wan nabiyyu wa ma'ahu rajul wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Saya lihat ada seorang nabi yang pengikutnya puluhan saja. Saya juga melihat orang nabi yang pengikutnya cuma 2 orang. Saya melihat seorang nabi pengikutnya 1. Dan ada juga di antara nabi yang tidak memiliki pengikut walaupun seorang. Ahlus sunnah barakallahu fikum. Ini adalah kebenaran. Jumlah mereka sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Alangkah sedikitnya hambaku yang benar-benar bersyukur. Artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'amana ma'ahu illa qalil. Dan beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam illa qalil, kecuali sekelompok kecil saja, sedikit sekali. Ini Nabiullah Nuh alaihi salam yang berdakwah ratus tahun lamanya. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala fama amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali kalian sedikit saja. Na'am barakallahu fikum. Tapi alangkah beruntungnya orang yang sedikit. Satu dalil ghuraba. Ini hadis Abdullah bin Umar riwayat Muslim. Satu dalil ghuraba. Alangkah berbahagianya orang yang hidupnya terasing, diasingkan, dikucilkan sedikit. Na'am barakallahu fikum. Seperti pengakuan tamu-tamu kita tadi. Merasa diasingkan, dikucilkan. Tapi barakallahu fikum semangatnya. Semangat mereka untuk mencari kebenaran. Kami haus kepada ilmu. Kami haus kepada ustaz. Ini keadaan masyarakat kita yang sesungguhnya. Sehingga siapapun yang mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, pesantren, di ma'had, berangkat ke luar negeri, inilah keadaan masyarakat yang sedang menanti. Nah, barakallahu fikum. Semua nanti di sini. Masyarakat menanti kalian. Dari ujung barat sampai ujung timur, menanti. Orang yang siap menjadi pembimbing mereka. Yang siap barakallahu fikum mengajarkan kepada mereka cara sholat. Nah, kami ingin dijelaskan barakallahu fikum salafi yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena tangga-tangga kita banyak sekali. Ma'had Salafiyah, orang NU. Ma'had Salafiyah, Pondok Pesantren As-Salafiyah. Ahlus Sunnati wal Jamaah, Aswaja NU.
Kami banyak di antara kami yang belum paham, tolong dijelaskan nanti. Ini permintaan mereka. Nah, barakallahu fikum. Subhanallah. Setelah maghrib pulang, kita pamitan dulu. Hanya untuk menyatakan kami akan jemput gitu aja. Walaupun nanti kita pengen berangkat sendiri. Dan yang buat beli tadi ya itu pernyataan itu. Kami sudah beli 4.000 meter. Kami akan buat pondok pesantren. Ini dinas pendidikan loh. Dinas pendidikan. Masternya pendidikan. Kasihnya kepala seksinya. Ya memang mereka masih baru menerima awam. Belum siap menggunakan hijab yang syar'i. Dan para bapak-bapak itu juga pun belum siap untuk selalu menggunakan syiar-syiar Islami yang sungguhnya. Tapi ini semangat mereka. Artinya sudah melihat sistem pendidikan mereka yang nyusun kok. Yang nyusun soal, yang nyusun program, yang nyusun sistem. Nah, barakallahu. Sebagai contoh saja, sangat disayangkan sekali apabila as-salafiyun mendidik anak-anak mereka untuk belajar bahasa Inggris. Fasih dalam berbahasa Inggris. Sangat disayangkan sekali apabila as-salafiyun mengunggulkan mata pelajaran bahasa Inggris. Mengunggulkan mata pelajaran bahasa Inggris. Ini akan mengikat emosional anak ke orang murid dengan pelajaran yang dia dapatkan. Bukan sekedar seseorang itu bisa fasih berbicara bahasa Inggris, bahasa Spanyol, Portugis, bahasa Rusia. Bukan itu. Tetapi dari mereka mempelajari bahasa-bahasa kafir ini, disebut para ulama itu akan menumbuhkan sikap wala wal bara. Akan menumbuhkan sikap cinta dan loyalitas mereka kepada si pemilik bahasa itu, yaitu orang-orang kafir. Ini sudah diperingatkan jauh oleh para ulama kita. Sudah diperingatkan. Barakallahu fikum. Sehingga di zaman Nabi Muhammad alaihi salam yang diperkenankan untuk mempelajari bahasa asing itu bukan setiap sahabat. Bukan setiap anak yang dilahirkan di dalam Islam menjadi seorang sahabat dan ayo belajar bareng-bareng bahasa Ibrani. Dipilih satu yang memang pandang oleh Rasulullah SAW mampu belajar secukupnya, sudah selesai untuk sekedar menerjemahkan bahasa. Nah, barakallahu fikum. Dengan keimanan sudah hafal Quran, tinggi keilmuannya. Ini masih berumur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, umur 12 tahun sudah disampaikan bahasa Inggris pelajaran. Barakallahu fikum. Ya, dari pembicaraan tadi akhirnya banyak kaidah yang kita dapatkan. Mereka sendiri pun ternyata sudah merasa barakallahu fikum jenuh. Sehingga yang mereka butuhkan sekarang para pembimbing, salafiyun, al-asatizah. Barakallahu fikum. Al-asatizah yang membimbing mereka. Tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Di mana masih banyak orang-orang yang semisal dengan mereka. Masih banyak orang-orang yang semisal dengan mereka. Yang benar tertarik dengan dakwah salafiyah. Sebagai contoh di daerah Irian Jaya, Papua Barat ataupun Timur, Papua Atas ataupun Papua Bawah. Memang dahulu yang sering masuk sana adalah orang-orang dari kalangan Jamaatul Tabligh. Mau sampai ke hutan-hutan masuk ke Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh masuk di masjid-masjid, masjid rayanya. Tetapi barakallahu fikum, perjalanan mereka yang belasan tahun di arah Papua itu ternyata meninggalkan kenuhan kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Bagaimana mereka merasa jenuh? Setiap kali pertemuan, setiap kali acara yang dibahas adalah fadhail a'mal. Jenuh mereka. Jenuh sudah. Setiap hari yang dibaca, barang siapa yang membaca wirid seperti ini 1001 kali dia akan mendapatkan pahala sekian. Itu setiap kali pertemuan. Karena memang tidak ada sisi ilmiah di antara mereka, tidak ada kekuatan ilmiah dai mereka. Barang siapa yang perutnya panjang 1 meter, kedudukannya lebih tinggi daripada korban yang setengah meter. Betul loh ini. Hadis Nabi. Kata mereka, hadis Nabi. Mereka sudah jenuh. Sehingga dakwah salafiyah masuk. Dakwah salafiyah mengajarkan bab akidah, babul fikih, babul adab, al-akhlaq, al-muamalah. Semua diajarkan oleh asatidz salafiyin di sana, di Papua diajarkan. Masyarakat baru paham, oh ini yang kita cari selama ini.
Ternyata Islam itu sangat luas. Bukan cuma fadail a'mal terus. Punya perpustakaan Mas? Punya. Banyak? Enggak. Cuma 2. Satu fadail a'mal yang asli, yang satu terjemahan. Seakan-akan Islam itu hanya ada dalam kitab fadail a'mal. Seakan-akan cuma dalam fadail a'mal. Enggak ada kitab-kitab yang lain. Nah, barakallahu fikum. Ini diterima. Kata Syafruddin hafizahullah ketika beliau ziarah ke sini, mungkin sudah cerita ke antum juga. Seorang Jamaatul Tabligh ini marah masalah ini. Kita yang capek-capek masuk hutan berdakwah, tapi ternyata yang panen salafiyin. Ya kata Syafruddin. Kita udah capek-capek masuk hutan, yang panen salafiyin. Jelas. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana mereka tidak merasa jenuh? Ini meninggalkan Jamaatul Tabligh. Jenuh mereka sudah. Nah, barakallahu fikum, sudah merasa jenuh. Capek-capek kita masuk hutan, yang panen salafiyin gitu. Yang panen salafiyin. Jenuh orang itu. Mereka ingin mendapatkan barakallahu fikum sesuatu yang bisa mengobati kekosongan hati mereka. Mereka benar-benar rindu. Mereka benar-benar rindu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita persiapkan diri kita, anak-anak kita yang diharapkan benar-benar bisa menjadi penawar dan obat kerinduan mereka. Nah, barakallahu fikum. Sungguh kalau kita melihat peta dakwah salafiyah di Indonesia secara keseluruhan, gitu, dari atasnya. Kita lihat dari atas, andainya dari angkasa. Itu banyak salafiyin tersebar di mana-mana. Yang simpat, yang sudah siap menerima dakwah. Nah, barakallahu fikum, siap menerima dakwah. Nah, orang-orang yang seperti ini barakallahu fikum, mereka membutuhkan bimbingan. Kenapa kita yang telah mendapatkan nikmat belajar duduk justru ingin mencari jalan lain? Justru ingin mencari jalan yang ditinggal oleh mereka. Ini aneh sekali. Banyak orang yang ingin menjadi seperti kita, tetapi kita justru ingin mencari jalan yang telah ditinggalkan oleh mereka. Karena mereka merasa jenuh. Ini aneh. Kita telah membacakan nasihat dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala beberapa waktu yang lalu. Nah, barakallahu fikum, sehingga sangat aneh sekali. Banyak di para teman-teman kita, mulai dari aparat pemerintah, kepolisian, militer, yang mereka benar-benar mencari kebenaran, itu mengenal dakwah salafiyah, ternyata disitulah letak ketenangan hati. Nah, barakallahu fikum, ini tadi Bapak itu berpikir, memang enaknya hidup seperti Rasulullah. Kenapa, Pak? Katakan. Kan jenuh ya. Artinya jadi pegawai gitu, berangkat jam sekian, pulang jam sekian, terus gitu. Energi tampil seperti itu. Enak ya kalau hidupnya seperti Rasulullah. Maksudnya apa? Ya berdagang. Berdagang, pengen buka pondok pesantren. Yang ini salafiyin banyak sekali tanya, Ustaz, hukumnya masuk PNS? Ini banyak, anak ditanya mungkin berapa kali gitu. Apa hukumnya sebenarnya? Loh, kenapa? Enak jadi PNS. Padahal yang sudah jadi PNS tingkatan tinggi-tinggi sudah pengen keluar aja. Nah, apalagi ada ikhwan telepon ini dari Dore, Pulau Dore. Telepon, Ustaz, ya, anak pengen masuk polisi, Ustaz. Pengen masuk polisi. Nasihatin, janganlah, nggak perlu. Sudah banyak polisi. Polisi di mana-mana. Bagusnya belajar agama. Tapi jadi polisi enak banget. Salafi ini. Nah, padahal yang polisi yang sudah diberi itu pengennya keluar ngaji jadi salafi. La ilaha illallah. Begitulah manusia. Ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, lantas dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah cabut nikmat tersebut. Allah akan cabut nikmat tersebut. Allah sudah barakallahu fikum memberikan jalan terang untuk kita berjalan nih di atas manhajnya Rasul alaihi salatu wasallam. Sistem pendidikannya seperti ini, cara hidupnya seperti ini. Tidak puas. Nah, barakallahu fikum, enggak puas pokoknya dengan sistem pendidikan yang telah diajarkan para ulama. Enggak ada ijazahnya. Enggak diajar ilmu dunia. Enggak begini dan enggak begitu. Ingin cari jalan yang lain. Nah, barakallahu fikum, enggak puas. Nah, barakallahu fikum. Lah yang wong gurunya saja bahasa Arab belum bisa, mau ngajarkan bahasa Inggris untuk anak-anak.
Gurunya loh, dewan gurunya saja nggak bisa bahasa Arab. Ingin mengajarkan menurunkan bahasa Inggris menjadi program unggulan lagi. Sangat disayangkan sekali. Kayaknya perlu dipertemukan dengan dengan guru-guru bahasa Inggris di sekolah-sekolah yang sudah kenal salafi, dan ingin meninggalkan bahasa Inggris. Kayaknya perlu dipertemukan ini dengan ikhwan salafin yang pengen ngajar bahasa Inggris untuk anaknya, dipertemukan dengan guru-guru bahasa Inggris yang sudah nggak pengen lagi ngajar bahasa Inggris. Temukan nih, silakan dialog. Dan yang malu kira-kira siapa? Hah? Yang malu siapa, Amar? Hah? Ini salafin pengen anak-anaknya belajar bahasa Inggris, program unggulan. Kita temukan dengan guru, banyak loh guru-guru bahasa Inggris yang sudah kenal salafi, sudah pengen dagang aja lah, murtah, bebas, nggak terikat. Kita temukan, terus dialog khusus malah ini. Yang merasa malu siapa? Yang pihak pertama atau pihak kedua? Yakin? Afdal? Pihak pertama, Syekh Ridwan? Hah? Yang pertama tadi? Ya? Yang pertama, Abah Musleh? Yang beriman? Rizki? Yang pertama, Pak Bowo? Ijma kayaknya. Nggak ada yang sependapat dengan anak kayaknya. Apa nih? Yang pertama. Kalau anak pendapatnya beda, hampir beda. Hah? Yang juga. Yang malu itu justru kita. Punya teman-teman salafi kok seperti itu. Nah, gitu. Yang lebih malu kita, punya teman-teman salafi kok seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini sekedar cerita, kejadian nyata tadi sore seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti ketemu. Beliau katakan tadi nanti insya Allah acara daurah di sana itu yang memberikan sambutan itu kepala dinas pendidikan langsung. Kepala dinas, insya Allah diusahakan. Dan nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan demikian. Ya, dari dinas pendidikan inilah kita berharap dakwah salafiyah. Guru kepala sekolah punya murid disampaikan wis do ngaji sama-sama aja. Subhanallah. Jadi yang malu siapa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.